Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Iputu Bagus Sutanaya, pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada pertemuan ketujuh kali ini kita membahas tentang pemasaran dan jasa bank. Pada pertemuan ini, nanti di akhir pertemuan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan strategi pemasaran jasa bank, menjelaskan produk dan jasa pendukung bank. Di era persaingan yang semakin ketat, bank dituntut untuk tidak hanya menyediakan produk layanan finansial yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memasarkannya secara efektif. Manajemen pemasaran bank menjadi kunci sukses dalam memenangkan persaingan, menarik nasabah baru, mempertahankan nasabah lama, dan mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks perbankan, manajemen pemasaran meliputi berbagai aktivitas yang terintegrasi, mulai dari identifikasi kebutuhan dan keinginan nasabah, pengembangan produk dan jasa inovatif, penetapan harga yang kompetitif, hingga promosi dan distribusi yang efektif. Nah, bank perlu memahami karakteristik khusus jasa perbankan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sifat intangibility dan insolvability. Manajemen pemasaran bank merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pemasaran untuk mencapai tujuan suatu bank. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, manajemen pemasaran yang efektif menjadi krusial untuk menarik nasabah baru, mempertahankan nasabah yang ada, dan meningkatkan pangsa pasar. Definisi dan ruang lingkup. Manajemen pemasaran bank dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh bank untuk mencapai tujuannya. Kegiatan ini meliputi riset pasar, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan nasabah serta mengidentifikasi peluang pasar. Kemudian segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok nasabah dengan karakteristik yang serupa. Kemudian penentuan target pasar, memilih segmen pasar yang akan dilayani. Kemudian berikutnya ada pengembangan bauran pemasaran, merancang produk dan layanan, menentukan harga, mendistribusikan produk, dan mempromosikan produk dan layanan kepada sasaran. Kemudian membangun hubungan dengan nasabah, menciptakan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan nasabah sangatlah baik bagi manajemen perbankan. Konsep pemasaran dalam industri perbankan. Konsep pemasaran modern menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah secara efektif dan efisien. Beberapa konsep pemasaran yang relevan dalam industri perbankan antara lain: yang pertama, konsep pemasaran berorientasi pada nasabah. Nah, di sini bank harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Yang kedua, konsep pemasaran berorientasi pada mutu. Bank harus menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk memuaskan nasabah dan membangun loyalitas. Dan yang terakhir, konsep pemasaran berorientasi pada sosial. Bank harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak kegiatan terhadap masyarakat. Nah, manajemen pemasaran bank merupakan fungsi yang sangat penting bagi bank dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran secara efektif, bank dapat menarik nasabah baru, mempertahankan nasabah yang ada, dan meningkatkan profitabilitas. Dalam era digital ini, bank perlu beradaptasi dengan tren terkini dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasarannya. Manajemen jasa-jasa bank. Manajemen jasa-jasa bank merupakan proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan layanan jasa perbankan kepada nasabah. Tujuan utama manajemen jasa bank adalah untuk mencapai kepuasan nasabah, meningkatkan loyalitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Produk dan jasa pendukung. Bank tidak hanya menawarkan produk inti seperti simpanan dan kredit, tapi juga menyediakan berbagai produk dan jasa pendukung untuk melengkapi dan meningkatkan nilai produk inti tersebut. Produk dan jasa pendukung ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi dan mengelola keuangannya. Produk dan jasa pendukung bank terdiri dari kartu kredit, yaitu alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan cara berutang ke bank. Kemudian ada kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan menggunakan dana yang tersedia di rekening tabungan. Kemudian ada mesin ATM. Mesin ATM ini adalah mesin elektronik yang memungkinkan nasabah
bank untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri seperti penarikan tunai, transfer, dan cek saldo. Nah, kemudian juga ada mesin ATM, store tunai sekarang. Baik, kita lanjut lagi, ada internet banking, yaitu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Ada mobile banking, yaitu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi di ponsel. Nah, kemudian ada SMS. SMS inilah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui SMS yang disediakan oleh bank. Kemudian ada phone banking. Phone banking ini adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan mulai telepon. Kemudian bank juga melayani dengan safe deposit box. Jadi di dalam pengelolaan bank mengelola ada yang disebut dengan safe deposit box, yaitu kotak penyimpan barang berharga yang disediakan oleh bank. Kemudian ada bank garansi. Apa itu bank garansi? Jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas nama nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada Western Union, yaitu layanan pengiriman uang ke luar negeri. Strategi pemasaran jasa bank. Industri perbankan merupakan industri yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama untuk mencapai tujuan bisnisnya. Strategi pemasaran jasa bank yang efektif terdiri dari: 1. Membangun brand image yang kuat. Citra merek yang positif menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sifat intangibility jasa. Kemudian yang kedua, menciptakan customer experience yang positif, yaitu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan kepada nasabah di setiap titik kontak dengan bank. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan yang berkualitas dan konsisten, memenuhi harapan nasabah secara konsisten dan melebihi ekspektasi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Kemudian yang keempat, menggunakan testimonial dan word of mouth marketing. Rekomendasi dari nasabah yang puas merupakan bentuk promosi yang sangat efektif, terutama untuk mengatasi sifat intangibility jasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menawarkan garansi dan waransi, yaitu memberikan jaminan kepuasan kepada nasabah dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko yang dirasakan. Strategi pemasaran terkini. Persaingan di industri perbankan semakin ketat, nasabah kini memiliki banyak pilihan dan ekspektasi yang tinggi. Untuk memenangkan hati nasabah, bank perlu menerapkan strategi pemasaran terkini, yaitu dengan pertama memanfaatkan teknologi digital, yaitu menerapkan mobile banking super application. Tidak hanya sekedar transaksi, mobile banking harus menjadi one-stop solution untuk berbagai kebutuhan finansial nasabah, seperti investasi, asuransi, pembayaran tagih, e-commerce, dan lifestyle. Integrasi fitur-fitur menarik seperti personal financial management. Menarik seperti personal management ini adalah analisis pengeluaran dan chatbot untuk meningkatkan engagement. Kemudian berikutnya fokus pada customer experience. Omni-channel experience, pastikan nasabah mendapatkan pengalaman yang konsisten dan seamless di semua channel layanan, baik offline di cabang maupun online, mobile banking, internal atau banking. Layanan self-service, yaitu fasilitas nasabah untuk melakukan berbagai transaksi dan mengakses informasi secara mandiri melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Kemudian ada inovasi produk dan layanan. Produk fintech, kembangkan produk layanan berbasis fintech yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti free auto offer, lending, e-wallet, microloan, dan investasi online. Layanan berbasis lifestyle, integrasikan layanan perbankan dengan kebutuhan lifestyle nasabah, seperti travel, entertainment, education, dan kesehatan. Program loyalitas diberikan oleh bank agar mendapatkan reward dan benefit menarik kepada nasabah secara melalui program loyalitas terintegrasi dengan mobile banking. Kemudian, strategi pricing yang kompetitif. Pricing transparan, berikan informasi pricing yang jelas dan transparan kepada nasabah. Bundling produk. Tawarkan paket produk dengan harga yang lebih kompetitif. Promosi dan diskon. Promosikan promosi dan diskon menarik untuk mendapatkan nasabah baru dan meningkatkan loyalitas nasabah. Membangun brand awareness dan reputasi. Corporate Social Responsibility atau CSR, lakukan kegiatan ini berdampak positif bagi masyarakat untuk menjangun citra positif bank, yaitu public relation, jalin hubungan baik dengan media dan stakeholder lainnya untuk menjaga reputasi bank.
Ada yang disebut dengan brand sterling. Komunikasikan nilai-nilai keunggulan bank melalui brand sterling yang menarik dan relevan. Nah, Bank BNI dengan layanan digital onboarding yang memudahkan pembukaan rekening secara online. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, bank dapat meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan menangkan hati nasabah dari era digital ini.